dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh para pemberontak. Tak sengaja di sana ia menemukan sebuah telepon yang sekiranya bisa ia gunakan. Setelah sedikit mengobrak-abrik telepon tersebut, akhirnya ia pun berhasil menghubungi kantor pusat penerbangan. Ia pun segera memberitahu seorang pegawai kantor tentang keadaan mereka saat ini. Namun pegawai tersebut malah menganggap Torrens sedang mengerjainya. Dikarenakan hari ini sudah banyak telepon nyasar yang masuk ke kantor hanya untuk menanyakan tentang pesawat yang hilang tersebut. No, believe me on this. Hello? Ia kemudian menelpon Daniela putrinya untuk memberitahunya jika ia masih selamat. Ia pun meminta Daniela untuk mencoba menghubungi kantor pusat penerbangan untuk memberitahu jika mereka saat ini masih selamat dan berada di sebuah pulau di Filipina. Tak lama kemudian, ia pun tiba-tiba diserang oleh seorang pemberontak dan perkelahian pun terjadi. Torrens pun berhasil melumpuhkan orang itu. Namun tidak sampai di sana, tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dari luar. Seorang kemudian masuk ke dalam dan ternyata itu adalah Louis. Louis pun memberikan Torrens air minum dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Ia juga memberikan Louis sebuah senjata yang akan digunakan untuk berjaga-jaga. Mereka pun kemudian pergi dari sana. Sampai di bawah, Torrens menemukan sebuah ruangan aneh. Ia pun memanggil Louis untuk masuk ke sana. Setelah masuk, mereka menemukan sebuah kamera yang menghadap ke sebuah tembok. Ternyata ruangan tersebut digunakan oleh para pemberontak untuk mengeksekusi sandranya. Menyadari akan hal itu, Torrens pun berniat untuk kembali kepada para penumpang. Karena sudah bisa dipastikan jika para pemberontak tersebut akan menuju ke sana. Torrens pun masuk ke dalam mobil disusul oleh Louis dan mereka pun segera pergi dari sana. Kembali ke kantor pusat penerbangan, kini mereka sudah mendapatkan informasi jika pesawat tersebut telah mendarat dengan selamat. Mereka juga mengetahui jika pulau tempat mereka mendarat dihuni oleh para pemberontak. Sehingga mereka mengarahkan beberapa pasukan khusus untuk diterjunkan di sana. Tak lupa mereka juga membawa sejumlah uang untuk berjaga-jaga sebagai tebusan apabila nanti para pemberontak itu menyandra para penumpang. Sementara di pesawat Dele yang sedang mencoba memperbaiki pesawat, akhirnya berhasil memperbaiki sistem kelistrikan di dalam pesawat tersebut. Tak lama kemudian, beberapa mobil datang menghampiri mereka. Mereka terlihat sangat senang karena mereka kira itu adalah mobil penyelamat. Setelah turun dari mobil, para pemberontak pun menembakkan senjata ke udara. Sehingga mereka baru menyadari jika itu adalah sekelompok pemberontak. Kini Louis dan juga Torrens baru saja tiba di sana. Namun Louis memberi saran agar Torrens tetap bersembunyi karena mereka sangatlah berbahaya. Lalu salah satu dari mereka meminta daftar penumpang pesawat. Dan dengan terpaksa Bonnie pun memberikan mereka daftar penumpang tersebut. Mereka lalu menanyakan di mana Kapten Torrens. Dele pun berkata jujur jika Torrens saat ini sedang pergi mencari bantuan ke tengah hutan. Tiba-tiba salah satu penumpang menjerit dan akan melarikan diri. Tanpa basa-basi, mereka pun menembaknya hingga tewas. Kemudian pasangan si wanita yang histeris melihat kekasihnya kini sudah mati. Ia pun langsung digorok oleh Junmar, si ketua pemberontak. Mereka semua kemudian diperintahkan untuk naik ke dalam mobil dan akan dibawa ke markas. Kemudian dua orang diperintahkan untuk menggeledah tempat itu. Sementara Torrens begitu kesal dengan Louis yang menghalanginya dari tadi. Setelah mereka pergi, Torrens pun segera ke sana dan langsung menembak salah satu dari mereka yang masih di sana. Ia kemudian menanyakan kepada satu orangnya lagi kemana para penumpangnya akan dibawa. Setelah adanya sedikit perdebatan, si anak buah itu pun memberitahukan mereka jika saat ini para penumpang sedang disandra dan akan dibawa menyeberang pulau. Kemudian Torrens pun naik ke atas pesawat. Di sini ia begitu senang karena ternyata listrik di dalam pesawatnya sudah kembali normal. Torrens selalu mengambil iPad-nya untuk mengirim sinyal lokasi keberadaan mereka ke kantor pusat. Ia lalu menulis sebuah pesan di sana yang ditujukan kepada para penyelamat yang akan datang.
Dalam pesan itu, ia mengatakan jika ia akan pergi untuk membebaskan para penumpangnya. Kemudian terlihat Louis yang membawa pemberontak itu masuk ke dalam semak untuk dihabisi. Setelah menghabisinya, kemudian mereka pun bersiap-siap untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di dekat perbatasan desa pemberontak itu. For helping. Here's the thing. But she can only be found. Sementara di markas para pemberontak, terlihat semua kru dan para penumpang sudah dimasukkan ke dalam sel. Kemudian mereka mengeluarkan beberapa orang dari sana. Seperti biasa, mereka merekam dan menanyakan nama dan asal dari para sandera. Setelah mendapatkan video dari para sandera, mereka pun kembali memasukkannya ke dalam sel. Di kantor pusat terlihat koordinat pesawat sudah nampak jelas di layar monitor. Di sini mereka pun sangat heran dengan kondisi badan pesawat yang masih utuh. Separatists and militias, the Filipino army. They're gonna need some help getting everyone out. Tak lama kemudian, pasukan khusus penyelamat bersenjata lengkap pun tiba di sana. Mereka ke sana dengan cara terjun payung dikarenakan akses yang tidak memungkinkan. Mereka lalu memeriksa keadaan dan tidak menemukan seorang pun di sana. Lalu ketua pasukan khusus yang bernama David mencoba masuk ke dalam pesawat. Ia pun menemukan 2 mayat di sana, yaitu mayat si polisi dan juga salah satu pramugari. Setelah menyisir pesawat, tak sengaja David menemukan sebuah pesan dari Torrance. Kembali ke Torrance dan juga Louis yang saat ini tengah mengendap-endap mencari para sandera. Mereka pun mulai menghabisi para penjaga di sana. Louis yang merupakan seorang mantan tentara pun nampak sangat berpengalaman dalam melakukan aksinya. Untuk menghindari suara tembakan, Louis menggunakan palu besi untuk menghabisi mereka. Torrance pun segera mengambil kunci sel untuk membebaskan para sandera. Sementara Louis bertugas menghabisi para penjaga yang tersisa. Torrance pun kini sudah berhasil membuka gembok dan melepaskan ikatan para sandera. Ia kemudian menyuruh mereka untuk segera naik ke dalam bis. Setelah semuanya masuk, seorang penumpang menawarkan dirinya untuk menyetir bis tersebut. Lalu Louis mengatakan jika di tengah jalan ada beberapa orang pemberontak yang sedang berjaga, sehingga tidak mungkin mereka bisa melewati jalan itu. Torrance kemudian mengatakan jika ia akan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Setelah mereka teralihkan, ia memerintahkan Louis dan para penumpang untuk segera pergi dari sana. Torrance pun kini menyerahkan dirinya kepada para pemberontak. Torrance. Tak lama kemudian, Junmar, sang ketua pemberontak pun datang menghampirinya. Tanpa basa-basi, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Torrance. Tell me, do what you say. Di sini Junmar mengatakan jika mereka semua sekarang adalah miliknya, sehingga ia akan melakukan apa saja yang ia mau kepada mereka. Ia pun berniat untuk menembak mati Torrance di sana. Namun tiba-tiba pasukan penyelamat datang tepat waktu dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. The friendly's got to stay where you are. Got to pull it or you hurt. Wait, get the other. Hey, we got it. Setelah terjadi tembak-tembakan, akhirnya mereka semua pun bisa pergi dari sana. Sementara Junmar yang marah melihat beberapa anak buahnya telah tewas, ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar mereka. Kini mereka pun sudah tiba di lokasi pesawat. Di sini Torrance mengatakan jika saat ini ia dengan terpaksa harus mencoba menerbangkan pesawat itu kembali, dikarenakan helikopter bantuan akan tiba beberapa jam lagi. Sementara saat ini para pemberontak sedang menuju ke arah mereka. Para penumpang pun sempat ketakutan untuk menaiki pesawat tersebut. Namun Torrance kembali meyakinkan para penumpang jika ia akan berusaha semaksimal mungkin. Lalu terlihat para pasukan khusus sedang bersiap-siap menunggu kedatangan para pemberontak itu. Para penumpang pun kini mulai bergegas naik ke dalam pesawat. Tak lupa Torrance memeriksa keadaan pesawat sebelum lepas landas. Got 2 cowboys here and he got it. Kini para pemberontak pun sudah mulai berdatangan dan langsung menyerang mereka. Kemudian aksi tembak-tembakan pun terjadi.
Lalu Torrance menemui Louis dan mengajaknya untuk naik ke dalam pesawat. Namun Louis yang merupakan seorang buronan tidak mau ikut dengannya. Torrance pun berlari, namun sayang ia tertembak tepat di kakinya. Tentunya hal itu tidak masalah baginya karena yang terpenting adalah keselamatan para penumpang. Kini pesawat pun sudah siap untuk lepas landas. Sementara Louis yang sudah kehabisan peluru meminta peluru kepada David. David pun menyuruhnya untuk mengambil peluru di dalam tas. Tak sengaja Louis malah membuka tas yang berisi sejumlah uang yang dibawa tadi. Ia pun berniat untuk mengambil uang itu. Lalu David menyuruh Louis untuk segera naik ke atas pesawat. Namun bukannya naik, ia malah kabur membawa tas yang berisi uang tersebut. Karena tidak ada waktu, David pun akhirnya naik ke dalam pesawat dan membiarkan Louis membawa uang itu. Sebelum lepas landas, John Marr dan anak buahnya pun mengejar pesawat itu dan berniat akan menembaknya dengan roket launcher. Namun dari jauh Louis menembak anak buahnya itu sehingga tembakan roket itu pun meleset. John Marr yang saat ini sendirian pun langsung ditabrak oleh Torrance hingga tewas. Tak lama kemudian, para pemberontak yang lain pun datang dan mencoba menembak pesawat itu. Lalu Louis yang sudah mendapatkan uangnya pun segera masuk ke dalam hutan. Sementara di dalam pesawat lagi-lagi Torrance mengalami masalah, di mana daya dorong dari pesawatnya tidak maksimal akibat terkena tembakan tadi. Pesawat itu pun hampir saja menabrak gunung. Namun untungnya Torrance masih bisa mengendalikan pesawatnya. Tak berhenti sampai di sana, kini salah satu mesin bagian kanan pesawat itu sudah rusak. Sehingga dengan bersusah payah ia mencari bandara terdekat untuk melakukan pendaratan darurat. Akhirnya tak jauh dari pulau itu Torrance melihat sebuah bandara kecil. Dengan sisa-sisa kekuatannya, pesawat itu pun berhasil menyentuh landasan. Namun karena kondisi rem yang sudah rusak, mereka pun sangat kesulitan mengendalikannya. Dan untungnya tepat di ujung landasan, pesawat itu pun berhenti dengan sempurna. Akhirnya mereka pun saat ini sudah selamat dari kecelakaan maupun dari para pemberontak. Ambulans dan para medis pun segera berdatangan untuk mengevakuasi mereka. Torrance kemudian mendapatkan tepuk tangan dari para penumpang. Para kru yang lain juga sangat berterima kasih kepada Torrance yang berhasil menjadi seorang kapten dan pemimpin yang hebat. Torrance pun keluar dan langsung menelpon Daniela putrinya. Ia mengatakan jika ia dan para penumpang yang lain berhasil selamat dan ia akan segera pergi menemuinya. Kemudian film pun selesai. Itulah dia alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Terima kasih.